Ya, teman-teman, hari ini tanggal 30 ya, bulan 12. Jadi sebelum kita update untuk emiten teman-teman, ini ada yang bertanya dan saya jawab dengan komen. Jawab komen ya, ini udah lama jadi saya harus segera membalasnya karena sudah terlalu lama ini ya. Baik teman-teman, ini pertanyaannya bahas Bayu untuk investasi dan MDRN untuk swing ya. Baik teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas komentarnya dan terima kasih sudah melihat video-video yang saya upload ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik teman-teman, kita langsung aja ya ke satu MDRN dulu deh ya. Coba MDRN sudah terbuka ini. Nah, ini sudah mempunyai notasi khusus teman-teman ya. Ada E dan X ya. Jadi dia punya notasi khusus. Dan kita cek dulu deh teman-teman ya. Jadi Modern International TBK atau MDRN ini ada kriteria 1 dan 5. Yang satu adalah untuk harga ya di 50 tidak pernah diangkat lagi gitu kan, di 50 lempeng terus. Yang keduanya equity negatif. Nah, perhatikan teman-teman, ketika ada equity negatif maka kita akan paling simpel aja ya, di statistik aja perlihatkan equity-nya negatif dan hutangnya lumayan 372 teman-teman. Artinya hutangnya sudah luar biasa gitu. Untuk jangka panjangnya 372 miliar dan jangka pendeknya 11 miliar, sedangkan dia hanya punya cash 1 miliar ya. Ini saya khawatir kena PKPU seperti itu teman-teman ya. Selain ekuitas negatif juga, nah itu yang menjadi khawatir kita sebenarnya. Untuk kalangan-kalangan yang fundamentalis mungkin ini tidak akan menjadi pilihan yang tepat gitu ya. Tapi kalau teman kita istilahnya sudah tahu gitu caranya untuk memainkan harga di harga FCA, mungkin teman kita sudah mulai mengerti gitulah bagaimana cara bertransaksi di FCA ya. Nah teman-teman, kita ulas sebentar aja ya. Untuk net income-nya aja kuartal satunya tidak memberikan istilahnya strip. Tapi kita lihat TP juga sama strip, artinya dia tidak memberikan laporan di sini teman-teman ya. Padahal dia sudah dari tahun berapa nih MDRN ini? Dari tahun 2005 teman-teman ya. Dia mendirikan sebuah perusahaan dan dilistikan tahun 2005, tapi dia tidak memberikan laporan secara lengkap ya. Untuk PR ratio aja udah kosong, artinya sudah tidak bisa dihitung mungkin ya. Terus untuk harga bukunya aja sampai negatif teman-teman. Terus untuk DER-nya minus lagi teman-teman ya, artinya sudah melampaui batas gitu, karena equity-nya aja istilahnya sudah negatif gitu kan. ROI-nya juga masih 0. Nah sebentar teman-teman, jadi secara secara fundamental ya ini mungkin sangat-sangat kurang baik ya teman-teman ya. Sama apakah ada peluang untuk bisa diswing, kita akan lihat teman-teman ya. Nah jadi untuk aliran fundamentalis ini tidak akan kepakai ya teman, apalagi sudah di FCA kan ya. Coba kalau teman kita sudah mulai istilahnya bisa untuk bertransaksikan, maka saya informasikan teman-teman, kalau mau istilah swing ya bisa aja mungkin nanti ke area-area kita cek di sini teman-teman. Nah ini aja kan di harga 50 aja 10 tahunan deh. Ini harga 50 aja dari tahun 2017, bayangin aja teman-teman ya. Dia di bagus dia di FCA kan. Kenapa? Jadi ketika di FCA dia ada transaksi, bahkan transaksinya aja dia cenderung turun teman-teman ya. Nah teman-teman, kita kalau kecilin perhatikan. Nah semenjak dia jatuh ke FCA, dia cenderung dikebawahin terus teman-teman ya. Nah ada istilahnya ada diangkat-angkat itu. Dia pernah menyentuh harga 4 perak teman-teman. 4 perak sekarang taikin bisa ke harga berapa nih? Tertingginya itu kemarin di harga 10 perak atau 9 perak. Nah sekarang di harga 7 perak ya. Cenderung dia ke bawah ya. Nah kemarin juga sudah menjatuh 5 perak lagi ya. Jadi saya pikir sih kalau teman-teman belum ngambil, lebih baik cari aja emiten yang istilahnya mumpuni lah. Kalau FCA kan agak susah ngejual, agak susah dapat juga gitu. Kalau kita lihat dari bid dan offer dulu deh, ini kecenderungannya bagaimana. Nah kalau bid dan offer sih cenderung tipis ini teman-teman ya, tidak terlalu besar lah, 3-4 jutaan untuk nerima. Di sini juga masih ada yang nerima barangnya gitu ya. Mungkin teman-teman kalau swing ya harap bersabar aja kalau ini ya. Cara mendapatkan barangnya, cara menjual juga harus bersabar. Jadi saya cenderung sih lebih baik teman-teman, walaupun ini si bandarnya sudah ngisi ya. Kita lihat dari tanggal 8 November
8 November kita lihat untuk bandarnya ya. Di sini kebanyakan bandar lokal teman-teman, karena FCA itu sering dihindari ya. 8 November. Nah, teman-teman ya, di sini ada teman-teman kita yang ngambil ya. Banyak teman-teman kita yang ngambil, jadi harap berhati-hati aja. Kenapa kalau teman-teman kita banyak ngambil? Karena kecenderungan teman kita itu hanya mengambil aja tanpa bisa memaaf harga, teman-teman. Itulah bedanya kenapa kalau teman-teman retail yang ngambil itu tidak naik ya, karena mereka hanya mengambil barangnya aja, tidak ada kemampuan untuk memaaf harga ke harga yang lebih tinggi. Hanya kemampuan mereka teman-teman kita itu hanya memakannya sebelah kanan. Habis itu dia tidak terus-terusan dimakan gitu teman-teman. Kecuali kalau anak-anak scalping mungkin bisa kecenderungan ke sana. Tapi kalau untuk banyak yang ngumpulnya teman-teman kita, kadang-kadang teman kita nggak bisa ngangkat pinginnya, malahan cenderung pinginnya harga di bawah gitu. Makan kecenderungan teman kita itu kalau pingin dapat barang itu dijemur di sebelah kiri gitu. Pingin mendapatkan barang aja dijemur di sebelah kiri. Pingin ngejualnya dia nggak langsung dihajar kiri, tapi dia malahan ngejemur di sebelah kanan. Nah, itu kecenderungan dari teman-teman kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal pikirkan aja. Kalau menurut saya gitu ya, karena FCA itu lebih baik teman-teman cari aja emiten-emiten yang minimal nggak usah inilah, minimal teman-teman walaupun teman-teman swing gitu ya, tetap fundamental kita harus perhatikan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman emang suka dengan saham FCA, mungkin informasinya bahwa dari tanggal 8 November itu si bandar lokal itu sudah akumulasi, bahkan terakhir aja akumulasi. Di sini saya sendiri si kakak teman-teman ya, yang mau jadi bandarnya kakak, SH sama AJ sama LG, ini adalah bandarnya teman-teman. Tapi di sini banyak yang ngambil ada teman-teman kita, makanya dari mulai tanggal berapa nih, tanggal 8 itu cenderung dia ditahan di 7 sama di angka 6 aja ya. Kecenderungan dia up betul, kata dia ada sekitar bullish di angka 5 ke 6 nya. Jadi sebenarnya mereka hanya dijual di 6 dan 7, mungkin bisa ngambil sampai 9 aja mungkin akan baik hasilnya teman-teman. Cuman kenapa nggak pilih saham yang akselerasi aja gitu kan? Banyak saham sama akselerasi yang harganya memang di harga 8, di harga 7, tapi dia secara transaksi lebih mudah teman-teman ya. Untuk ditransaksikan lebih mudah, untuk ngejual ataupun membelinya lebih mudah daripada teman-teman beli saham yang FCA. Tapi itu saya kembalikan lagi kepada teman-teman ya. Itu saran dari saya untuk MDRN ini. Kecenderungan dia akan agak sulit lepas dari FCA. Karena apa? Karena dia memiliki emiten yang equity yang negatif serta hutangnya lumayan besar gitu kan. Saya khawatir di PKPU kan banyak yang lagi di PKPU kan akhirnya dia disuspend setelah membayar untuk hutangnya. Tapi untuk dari bandar lokalnya sih udah bagus teman-teman ya, terserah teman-teman tuh ya. Dari pungutan bandar lokalnya udah bagus. Oke teman-teman, untuk MDRN seperti itu. Mungkin kalau ini targetnya ya, targetnya pingin saya ini target ke 50 juga tidak bisa. Kenapa target ke 50? Soalnya kalau walaupun dia 50-51 selama 3 bulan dia tidak akan lepas dari FCA-nya apabila si equity-nya masih negatif. Begitupun ketika equity negatif teman-teman ya, equity positif, dia harus mencapai dulu 50-51 baru bisa bebas. Jadi ini kecenderungan untuk lepas dari FCA-nya agak lama dikit ya. Sebenarnya seperti harus banyak berusaha untuk si digenjot lah teman-teman, untuk produksinya digenjot soalnya nih revenue-nya aja sih lumayan juga sih 11 ke 9, artinya masih ada penjualan. Tapi di sini di kuartal 1 agak curiga nih kenapa tidak ada gitu kan. Nah, ini secara LK ini kurang baik teman-teman. Oke. Kita lanjut ke emiten berikutnya ya. Nah, yang keduanya adalah Bayu atau untuk investasi bagaimana ya. Mari kita lihat sama-sama teman-teman untuk Bayu investasi. Nah, perhatikan teman-teman untuk net income aja dulu deh. Ini Bayu Buana ya. Nah, teman-teman untuk Bayu ini untuk net income-nya perhatikan dari 19 ke 25 bagus teman-teman ya. Jadi secara kuartalannya kuartal 3-nya bagus untuk net income-nya ya, kuartal 3-nya. Kuartal 2 dari 22 ke 30 juga bagus, luar biasa teman-teman, ada peningkatan. Kuartal 1 16 ke 21 aja peningkatan. Kalau kita tarik dari tahun 2020 juga bagus teman-teman, ada cenderung ada peningkatan 12, 19, 25, di 8, 22, 230. 1 miliar, 16 miliar sama 21 miliar. Artinya setiap kuartalnya dia ada peningkatan. Terus untuk PR ratio juga bagus 5,4, artinya di bawah 10 dan di angka 5 artinya cenderung under value ya. Nah, kita untuk revenue perhatikan dari 490 ke 659 bagus.
peningkatannya luar biasa, 588 ke 652 miliar, bagus juga. 59 ke 634 artinya peningkatan juga, artinya secara revenue ataupun secara net income bagus teman-teman ya. Kita lihat EPS 254 dan dia juga bagiin dividen ya, bagian dividen sekitar 5%-an di harga 75 perak ya. Nah teman-teman, mungkin untuk Bayu secara LK bagus dan ini juga lagi under value, tapi kita akan lihat apakah dia cenderung di Bayu ini teman-teman bagus teman, betul ya. Kalau teman-teman kita mungkin investasi, lihat dari sini selama 3 tahun itu PR ratio sekarang kan 5,42. Sekarang kalau kita rata-ratakan selama 10 tahun ya, 3 tahunan lah gitu ya, PR rasionya 43, artinya betul dia ini dalam posisi murah sekarang itu teman-teman ya, karena biasa dijual di 43,29 selama 3 tahun. Nah untuk lihat untuk PBP nya 1,04 cenderung emang agak mahal dikit ya, mahal dikit teman-teman, itu tidak terlalu mahal ya, cuman plus 0,4 aja karena dia bagi dividen wajar ya. Bahkan untuk emiten-emiten yang bagi dividen itu 1,5 sampai 2,5 aja cenderung masih murah ya. Terus untuk DR-nya juga kecil 0,01, artinya sedikit banget hutangnya. ROE-nya juga keren 19,14. Ya, teman-teman kita sudah paham mungkin bagaimana cara dia memberikan investasi di sebuah emiten itu dengan cara melihat PR rasio, DR-nya kecil, ROE-nya besar, itu di atas 10, itu artinya bagus teman-teman. Betul-betul untuk investasi seperti ini. Terus untuk cash-nya nih, cash-nya 608 miliar dan equity-nya 470. Bahkan si equity-nya aja lebih kecil teman-teman dibanding dengan cash-nya. Artinya cash-nya besar teman-teman ya. Untuk hutang jangka panjang aja cuma 4 miliar, artinya sangat kecil banget ya. Dia bagiin dividen juga. Oke, teman-teman ya. Sebelum kita ke harga wajar, kita prediksi dulu ya dividennya berapa. Sekarang kan 75. Nah, ini tinggal di ini aja teman-teman, 75 dibagi 200 aja nih. Lewat 75 dibagi 200 berapa persen? Sekitar kali 100 ya, sekitar 37% ya. Nah kita akan gini aja, kasarnya aja 25463 kali 37% nanti ya. Berapa tadi lupa lagi. 25463 ya, benar kan? 25463 betul, dikali berapa tadi? 37,5%, sekitar 95 perak. Itu baru hitungan kasar teman-teman ya. Jadi kemungkinan tahun depan dia membagikan sekitar 95 perak, itu secara hitungan kasar, karena hitungan yang sesungguhnya nanti di RUPS teman-teman ya, rapat umum pemegang saham ya. Nanti ketika RUPS baru ini ditentukan besar nilai untuk emiten ini berapa gitu ya. Ini secara hitungan kasar aja. Nah teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kalau pingin tahu berapa harga wajar berdasarkan dividen, tinggal kali 10 sekitar 954. Kalau sekarang harganya 1.300 sekali. Kalau berdasarkan dividen ya ini masih dalam kondisi mahal gitu. Tapi kalau berdasarkan PR ratio ini dalam kondisi murah, dan berdasarkan PR ratio rata-rata juga berdasarkan 43,29, artinya lagi murah banget gitu ya. Maka kita akan hitung ini tahun berapa sih dia saham Bayu nih? Dari tahun 2005. Ini emiten yang sangat luar biasa teman-teman. Perhatikan ya. Dia cenderung terus ke atas, terus-terusan ke atas teman-teman. Artinya dia sementara ini belum pernah menyentuh, kemarin doang di sini ya. Di 31 tahun 2023 hampir sejajar di sini, cuman seterusnya dia up terus ya. Artinya dalam kondisi dia terus-terusan naik teman-teman ya. Jadi mungkin dari PR rasionya bagus, terus dari jangkauannya juga bagus teman-teman. Jadi jangkauan istilahnya step by stepnya bagus, dari mulai tahun berapa nih? Tahun 2014 sudah bagus. Bahkan dia mencapai harga tertingginya itu ya di angka 2.800 gitu kan. Oke teman-teman, kita akan hitung berapa sih harga wajarnya. Kita EPS nya berapa ini? 25463 dikali dengan 43.29. Nah inilah harga rata-ratanya itu 11.000 teman-teman ya.
berdasarkan PR rasio itu masih 11.000. Artinya ini sangat murah banget ya teman-teman. Istilahnya kalau ke harga PR rasio ke 10 aja sudah luar biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ke EPS itu tinggal dikali aja gitu kan, PR rasio 10 aja berapa nih, EPS nya 254 ya, 254 dikali 10 aja ya, targetnya sekitar 2.500-an, bisa ke arah situ teman-teman ya. Nah teman-teman seperti itu ya. Ini harga wajar segini ya, ini berdasarkan harga wajar yang saya hitung berdasarkan yang sederhana gitu ya. Nah kita akan hitung satu lagi berdasarkan PBP ya. Kita lihat harga bukunya berapa, 133030 ya, 1330.30 ya, dikali dengan berapa sih PBP rata-ratanya gitu selama 3 tahun, 1.02. Nah kalau berdasarkan PBP ya segitulah teman, 1.02, artinya tidak jauh-jauh gitu ya. Nah 1356 artinya sekarang itu 1350 itu terlalu mahal gitu untuk PBP nya. 1356 ini 138, betul terlalu mahal ini sekarang. Cuma teman-teman kalau memang suka dengan PR rasio, ini sangat murah banget sekarang itu ya. Karena PBP itu biasa dijual di harga ini, akan menentukan nanti ketika dia ngeboom sekali, bem ke teman-teman, itu akan jadi bagus teman-teman ya. Soalnya pernah ngeboom di sini kan, bem ke bawahin lagi, bem. Nah minimal dia ke setengahnya aja udah luar biasa teman-teman, ke angka 2190 aja luar biasa gitu ya. Nah oke teman-teman, harga wajar sudah dihitung, akan kita pasang dulu di sini ya teman-teman sebentar ya. Nah teman-teman udah saya tulis di sini ya harga wajarnya ya. Nah kalau dari saya bagaimana teman, perhatikan kalau dari saya teman-teman, ini angka kenaikannya bisa ke angka 1400 ya, terus di angka 1444, ada juga kenaikannya bisa di angka 1474 ya. Itu adalah rekan-rekan dari saya untuk sementaranya, dan untuk yang terdekatnya ada di angka 1387 ya. Nah itu adalah kenaikan. Terus untuk nanti ke depannya kita lihat dulu untuk isiannya dulu ya. Nah ternyata teman-teman si Bayu ini dari sejak tanggal 28 Oktober itu sudah diakumulasi teman-teman dari seorang bandar lokal ya. Nah ini bagus teman-teman ya, kalau sudah akumulasi bandar lokal secara diam-diam dalam keadaan turun juga diakumulasi, bagus teman-teman ya. Di domestiknya ternyata ada YP, PD ya. Ini juga teman kita sudah pada masuk. Di sini YP sudah masuk, bagus teman-teman. YP, PD bisa masuk, CP sudah masuk. Oke lah teman-teman, kita sudah di ukuran ketiga. Cuman kalau yang paling besar YP sama PD juga. PD terlalu kecil, berarti si YP inilah yang menguasai emiten ini ya. Seperti kita tahu YP itu banyak retail, banyak bandar, di situ juga banyak orang-orang scalping juga ya. Jadi YP itu campuran, tapi di sini terdeteksi dia itu ngambil teman-teman ya. Terus untuk kita lihat berapa sih oh iya, Poren cenderung semenjak tanggal 3 Desember dia tidak ngambil teman-teman. Artinya Poren cenderung keluar ya. Nah, untuk penurunannya teman-teman perhatikan area di sini teman-teman nih. Area 1332 ya, ini yang terdekatnya. Di sini juga ada teman-teman di angka 1260 ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kondisi terakhir yang tertingginya teman-teman ya. Ya teman, kalau investasi kan jangka panjang teman-teman ya. Jadi teman-teman santai aja, ketika ke bawah pun dia teman-teman bisa ngambil lagi gitu ya. Ketika di atas dibiarin aja gitu ya. Untuk harga candle ada di harga 1574, itu berdasarkan si kepala merah juga bisa ke arah situ. Terus bisa ke arah 1600 juga gitu ya. Nah, kita lihat lagi area yang tertingginya di harga berapa. Tahun berapa yang tertinggi teman-teman? Tahun 2018 ya. Kita lihat tahun 2018 apakah ada 20. Nah teman-teman, ini harga tertingginya ya, tahun 2019 2018 lah di sini ya. Nah kita akan lihat sama-sama teman-teman ya, apakah ada tanda-tanda ke arah sini. Kita geser dulu. Biasa menandakan dengan gap teman-teman ya. Nah teman-teman betul kan, di sini ada gap di area 2000 teman-teman ya.
Terus di angka tertinggi juga ada di angka ini teman-teman, kepala merah juga ada di angka 1700 ya. Itu adalah area untuk kenaikannya. Nah, di sini juga ada teman-teman di angka 2000-an ya. Lalu mungkin target saya semua sampai 2100 aja teman-teman ya. Untuk emiten ini ya. Satu lagi deh di sini nih. Nah, di sini ada si kepala merah teman-teman 1950-an ya. Nah, oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk teman kita yang punya Bayu dan MDRN ini ya. Jadi secara fundamental sih kalau Bayu oke teman-teman gitu ya. Dan ingat rumus investasi itu dalam keadaan apapun teman-teman harus ada di sini, dan teman-teman harus meyakini mau ke arah mana. Ingat, investasi juga ada batasnya. Teman-teman mau take profit di harga berapa? Apakah berdasarkan PE ratio gitu? Mungkin saya mau take profit di PE rasionya ini kan PE rasionya 5 ya. 2 kali lipat aja di PE rasio 10 deh gitu kan. Mungkin tinggal kali ini aja teman, EPS aja nih kali 10 sekitar 2500 gitu kan. Tapi teman-teman, wah ini bisa sampai ke EPS-nya 15 gitu kan. Bisa jadi teman-teman, tinggal kalikan aja 15 teman-teman EPS yang EP ini apa TTM-nya ya. Mungkin teman-teman bisa dari situlah. Jadi mulai sekarang walaupun teman-teman ini bagus, tapi tetap harus yang namanya target itu harus ada teman-teman ya. Jadi teman-teman mau take profit di harga berapapun nanti dengan sangat jelas. Cuman ini mungkin perhatikan teman-teman, ini kecenderungannya seperti ini. Saya juga khawatir tahun berapa nih, tahun 2021 nya tidak bagus gitu ya. Cuman pas ke arah-arah sini sudah mulai bagus teman-teman. Nah, tahun berapa nih, 2022 juga kurang baik gitu teman-teman, perhatikan ya. Nah, mungkin setelah kapan nih baiknya teman-teman. Nah, mungkin setelah di sini mulai baik, terus secara lukisannya sudah mulai baik teman-teman ya. Saya senang kalau melihat lukisannya ini sudah mulai baik lukisannya. Jadi mungkin sejarah ke belakangnya kurang baik secara kanda, tapi sesudah di sini dari mulai tahun 2020 sudah mulai baik, ditransaksikan dengan baik dan bijaksana teman-teman ya. Jadi cenderungan seperti itu. Nah, teman-teman seperti itu ya. Target sudah sudah saya garis-gariskan, mudah-mudahan bisa ketemu semuanya ya. Dan ke bawahnya juga sudah dikasih tahu teman-teman, sama saya ke 1200 dulu ya. Nanti kalau ada perkembangan kita akan cek and dicek lagi ya. Siapa tahu di sini di bawahnya ada enggak. Nah, di sini juga ada gap, teman-teman perhatikan, di sini juga ada gap nih. Bisa ke angka 1100. Kalau teman-teman investing ya, ini kesempatan baik teman-teman kalau ke sini ya. Ketika ke sini nih, ini kesempatan baik teman-teman ya. Ke 800 juga kesempatan baik. Terus ke angka berapa nih? Ke angka 839 juga kesempatan baik. Kan di sini ada gap-gap yang harus dipenuhi sama mereka juga gitu. Walaupun dia ada bagian dividen ya. 940 juga kesempatan baik buat teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi ke bawah sudah saya kasih kabar juga. Di angka 83 terakhirnya di angka 835, saya tambahkan di 863, terus di angka 896 ditambahkan di 946. Tapi kalau sedang naik uptrend ya jangan memikirkan ke bawah teman-teman. Nanti aja kalau dia downtrend lagi teman-teman pikirkan ke bawah lagi. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Nanti setelah ini kita akan update emiten punya teman-teman lagi ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.